Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalani bulan Ramadan di tahun ini mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita mendapatkan ujian lebih dari Allah dengan menyebarnya virus COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Semoga Allah segera mengangkat virus ini dan kita dapat beraktivitas normal kembali. Dengan memahami tantangan yang ada pada Ramadan kali ini, agar puasa kita tetap memiliki makna, rasanya kita perlu tahu kunci meraih kemenangan Ramadan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai itu bersama Gus Mustain dari Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan, Surakarta. Mari kita sama-sama menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma sholli ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'da. Ashabal fudala wal kurama wal masyayikh wal habaib, para habaib, para ulama, para asatid, para pejabat pemerintah yang saya muliakan, hadirin di studio maupun di manapun Anda berada. Marilah kita semuanya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semakin semangat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam jangan sampai kering dari mulut kita untuk kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Untuk meraih kemenangan di bulan Ramadan ini, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui daripada ilmu tentang Ramadan. Sebagaimana Syekh Ahmad bin Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap apapun yang kita amalkan hendaknya berdasarkan atas ilmu. Kita belajar tentang fardunya puasa, rukunnya puasa, belajar tentang yaitu apa yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Ini adalah kunci utama agar kita mendapatkan kesuksesan ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan dari kata romat yang artinya membakar, yang artinya panas, ditambahi alif dan nun yang artinya di bulan inilah kemudian semua dosa kita akan diampuni oleh Allah, sehingga kita semuanya akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa menjadi orang yang husnul khotimah atau berhasil mendapatkan yaitu kemenangan di bulan Ramadan ini, maka ada 8 kunci yang harus kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lil jinani samaniyatu abwab. Yang pertama adalah yaitu jadilah asyuhada wal askhiya. Jadilah orang yang mencintai dan melakukan sifat-sifatnya orang-orang yang mati syahid. Contohnya apa? Mencari ilmu. Ini adalah salah satu daripada perintahnya Allah agar kita semuanya menjadi orang yang husnul khotimah di dalam menjalankan yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Imam An-Nawawi mengatakan di dalam Nihayatul Zain, man mata fi talabil ilmi walau ala firasih. Orang yang mau mencari ilmu walaupun matinya tidak ketika mencari ilmu seperti ini, tapi matinya ketika di kamar tidurnya, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Dan amalan-amalan yang lain. Kemudian termasuk daripada kunci yang pertama adalah yaitu askhiya. Kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang ahli sedekah, menjadi orang yang ahli memberikan kepada fakir miskin. Sebagaimana Imam An-Nawawi menjelaskan tentang fadilah sedekah itu sendiri untuk mendapatkan kemenangan bulan Ramadan, beliau mengatakan wa yustahabbu ayyatasaddaq fi kulli amama kulli dhi amrin muhimin. Dianjurkan, disunnahkan kita semuanya untuk melakukan dan mengeluarkan sedekah untuk mendapatkan yaitu hajat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
kunci yang pertama daripada meraih kemenangan bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Yang kedua, babul ladzina yakmiluna sholata wal wudu'a. Untuk mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan, keberhasilan meraih daripada berkahnya Ramadan adalah pastikan sholat kita, wudhu kita telah benar sesuai dengan masyru'iyatil ulama, yaitu perintahnya para ulama dan yang telah ditulis oleh para ulama. Fatihahnya harus benar, tahiyatnya benar, takbirnya benar. Ini harus ngaji. Kalau tidak ngaji maka bahaya sekali. Contoh, kalau orang itu tidak ngaji, kemudian dia itu sholatnya sembarangan di bulan Ramadan, dia membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena tidak pernah ngaji, kemudian dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid. Kalau dia sudah belajar kemudian masih keliru, maka ma'fu, dimaafkan. Tapi kalau tidak mau belajar sama sekali, maka bahaya. Kalau pakai tasydid, sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir, maknanya adalah hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu wahai Allah kita minta pertolongan. Tapi kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid, maknanya ai a'buduka ya daw asyamsi. Artinya hanya kepadamu wahai sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepadamu wahai sinar matahari kita minta pertolongan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Fatihahnya sholat kita, tahiyatnya harus benar, tidak boleh keliru. Agar tidak keliru bagaimana? Berguru kepada para ulama, berguru kepada seorang kiai, sehingga kita akan mendapatkan yaitu kemenangan melewati bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Wudunya juga harus diperhatikan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, yusyarul mar'u qauman wujuhum kal kawakik. Besok ketika hari kiamat, manusia-manusia itu akan digiring oleh Allah, di mana ada sebagian golongan yang wajahnya bersinar indah seperti bintang. Ketika mereka ditanya oleh malaikat, ma'amalukum, apa amal kalian? Mereka menjawab, idza sami'nal adzan. Setiap kami dengar adzan wahai malaikat, kami langsung segera berwudu, langsung segera melakukan sholat dengan berjamaah. Kemudian wa minhum wujuhum kal qamar. Di antara mereka ada yang berhasil melewati bulan Ramadan seperti rembulan indah wajahnya. Malaikat bertanya, ma'amalukum, apa amal kalian? Mereka mengatakan, kami setiap dengar adzan sudah berwudu. Di rumah kami menunggu untuk melakukan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, wa minhum wujuhum kasyamsi. Sebagian mereka ada wajahnya indah sangat bersinar seperti matahari. Ini adalah wajah daripada umat Nabi Muhammad yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Malaikat bertanya, ma'amalukum, apa amal kalian? Mereka menjawab, kami sebelum ada azan sudah berwudu, kemudian kami berzikir, kami i'tikaf untuk menunggu sholat dengan berjamaah. Ini adalah harus kita perhatikan. Yang kedua, agar kita mendapatkan husnul khotimah, kemenangan melewati bulan Ramadan. Yang ketiga, yaitu alladzina yuzakku al-muzakkina amwaluhum. Jangan lupa, ketika kita ingin mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan, maka keluarkan zakat-zakat kita, zakat fitrahnya, zakat malnya. Sebagaimana telah diinstruksikan oleh Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa hendaknya kita mengeluarkan di saat wabah corona ini zakat untuk dipercepat. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Surakarta telah memberikan fatwanya, keputusan lembaga Bahsul Masailnya, bahwa mempercepat daripada mengeluarkan zakat itu diperbolehkan menurut qaul yang muktamad di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Maka mari kita semuanya ikuti instruksi pemerintah agar kita semuanya bahagia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan zakat kita, zakat mal maupun zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah babul amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Di bulan Ramadan ini jangan sampai kita semuanya tidak ingin mengajak orang lain dalam kebaikan. Karena salah satu daripada kesuksesan daripada orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan adalah mereka selalu dicondongkan hatinya mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Hakikat cinta kepada orang lain bukan kita memberi, kemudian bukan kita kemudian silaturahim, itu cinta.
Tapi ada yang lebih penting daripada cinta itu kepada orang lain, yaitu apa? Seorang mukmin yang tidak ridho ketika ada saudaranya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang tidak ridho ketika ada saudaranya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah tidak mengetahui hukumnya. Maka mari kita semuanya ada saudara-saudara kita melakukan puasa, ajak saudara-saudara kita melakukan sedekah, ajak saudara-saudara kita melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu babu mangqata'a nafsahu 'anis syahwat. Kalau ingin mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan, maka kunci kelima adalah tinggalkan syahwat-syahwat duniawi di dalam hidup kita. Hati-hati dengan niat, hati-hati dengan keinginan. Sebagaimana kita melakukan puasa, kemudian posting di status agar orang tahu, oh saya orang yang ahli puasa. Kemudian posting ngaji Al-Quran agar orang tahu, oh saya ahli puasa. Ini adalah salah satu sebab puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Harits Al-Muhasibi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran menjelaskan bahwa hendaknya kita semuanya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Mujarradil amal lillahi taala. Beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kita melakukan puasa bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Kita melakukan puasa bukan karena ingin dipandang mulia oleh orang lain dan lain sebagainya. Marilah kita semuanya menjalankan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Marilah kita semuanya hadirkan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat daripada kalimat puasa sendiri di dalam Al-Qur'an, dari kata as-shaum bimakna al-imsak, yaitu menahan diri dari semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah daripada makna puasa. Maka hendaknya kita semuanya selalu ingin menjalankan puasa karena Allah, bukan karena yang lain. Yang keenam yaitu babul hujjaji wal mu'tamirin. Di bulan puasa ini kita semuanya hendaknya selalu ingin dalam hati kita menjalankan perintah-perintah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita basahi kehidupan kita untuk mengajak orang lain untuk melakukan yaitu perintahnya Allah, meninggalkan keburukan. Yang ketujuh babul mujahidin. Ini sangat penting sekali. Pintunya Allah untuk meraih kemenangan Ramadan dengan melakukan mujahadah. Melakukan yaitu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Bakri Sato menulis di dalam yaitu I'anatul Thalibin, ada 5 golongan yang mana dia akan mati husnul khotimah, sukses, terutama menjalankan puasa di bulan Ramadan, bahkan di dalam kuburnya tidak akan dimakan oleh yaitu bumi. Jasadnya akan diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'kulul ardul jisman lin nabi wal. Yang pertama adalah yaitu para nabi dan para rasul. Jadi kalau kita ingin sukses meraih bulan Ramadan, ikuti bagaimana Rasul melakukan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah al-alim, yaitu para ulama. Kalau para nabi telah meninggal, kita ikuti para ulama. Bagaimana para ulama menjalankan puasa di bulan Ramadan. Mereka memperbanyak melakukan sholat sunnah, memperbanyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah waliqori'il Quran, orang-orang yang mulutnya tidak pernah lepas membaca Al-Quran. Al-Habib Zain bin Semit menulis dengan sebuah hadis bahwasanya man qara al-Quran fastadhharahu. Barang siapa orang yang dirinya sibuk membaca Al-Quran, dirinya selalu penuh hidupnya dengan membaca Al-Quran, kemudian dia berusaha mengamalkan apa isi daripada Al-Quran. Selama bulan Ramadan kita sibukkan membaca Al-Quran, kita penuhi apa yang menjadi hari-hari kita dengan Al-Quran, maka adkhalahul jannah. Orang tersebut akan dipastikan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'ahu, dan dia akan diberikan hak kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya akan juga menjadi ahli surganya Allah, dipakaikan jubah yang berasal dari emasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut berhak memberikan syafaat kepada 10 orang yang harusnya menjadi ahli nerakanya Allah daripada tetangga-tetangganya. Maka
marilah kita semuanya di bulan Ramadan ini bermujahadah, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah dengan membaca Al-Quran tidak cuma kita yang masuk surga, tetangga-tetangga kita, orang tua kita juga akan ditarik menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal muazzin, dan seorang muazzin. Makanya di masa pandemi seperti ini, di masa corona seperti ini, masjid walaupun mungkin di daerah tertentu yang dianggap zona merah tidak diadakan sholat berjamaah, tapi kalau bisa tetap diadakan adzan sebagaimana instruksi dari PBNU dan daripada fatwa-fatwanya para ulama. Kenapa? Karena seorang muazzin, menjadi seorang muazzin adalah sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sepakat, sebagaimana Imam Romli, sebagaimana Imam Ibnu Hajar, wal muazzin afdalu minal imamah. Seorang muazzin pahalanya sangat besar, lebih besar daripada bahkan seorang imam itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah orang yang mati dalam keadaan yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka akan mati dalam keadaan husnul khotimah dan tidak akan rusak jasadnya dalam kuburnya. Kemudian kembali kepada tips-tips tadi, yang ke-8 atau tips yang terakhir daripada meraih daripada kemenangan di bulan Ramadan adalah babul ladzina yaghudduna absarahum 'anil maharim. Kalau orang ingin mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan, maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matanya harus dijaga. Jangan sampai matanya jelalatan melihat wanita yang tidak mahramnya. Maka tundukkan pandangan mata kita khususnya di bulan Ramadan. Ketika ada akhwat lewat, wanita lewat, kita tundukkan pandangan mata kita. Karena ini akan menjadikan sebab hati kita tidak akan khusyuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian wasilatul arham, kemudian silaturahim, ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita menjadi orang yang husnul khotimah, yang sukses menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian wabarra liwalidayh, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah salah satu cara agar kita mendapatkan kesuksesan melewati yaitu bulan Ramadan. Tidak ada orang yang lebih mustajabah doanya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, melebihi doa daripada guru-guru. Andaikan 70 wali kutub berkumpul, andaikan 70 wali kutub berkumpul, kemudian doanya dibandingkan dengan doa ibu kita, maka doa ibu kita lebih mustajabah dari doanya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang yang dipastikan akan menjadi orang yang mulia. Sebabnya mereka kita akan menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Kemudian setelah kita mengetahui 8 kunci tadi, marilah kita semuanya mengajak, memberitahukan kepada orang lain 8 kunci kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat melewati daripada bulan Ramadan. Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimsyik menulis bahwasanya man taraka syiyam, di dalam kitabnya Rahmatul Ummah, barang siapa orang yang meninggalkan 1 hari saja puasa di bulan Ramadan, meninggalkan amalan 1 hari saja di bulan Ramadan, maka tidak akan bisa diganti walau soma dahar, walaupun dia puasa sampai hari kiamat, walaupun dia setiap hari beribadah sampai hari kiamat. Maka marilah kita semuanya pastikan di bulan Ramadan ini berpuasa. Pastikan di bulan Ramadan ini tetap melakukan sholat tarawih sesuai dengan anjuran pemerintah, sesuai dengan anjuran daripada para ulama, sehingga kita semuanya akan menjadi orang yang matinya husnul khotimah, meraih Ramadan dengan kemenangan, dan kita semuanya kapanpun selesai bulan Ramadan, kita semuanya akan bebas dari dosa. Rufi'ad dunub, diangkat daripada semua dosa kita, sehingga kita semuanya akan kembali kepada Allah bersama dengan Nabi Muhammad SAW, kembali kepada Allah dalam keadaan menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.